Quran surah ke-58 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Awas, ini ayat majlis dalam Al-Quran. Hei orang-orang yang beriman. Awas Bapak, Ibu, diingat-ingat. Kalau ada ayat dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat iman, hati-hati. Saya ulang. Kalau ada ayat dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat iman, maka ayat itu secara spesifik, khusus ingin menyapa orang-orang yang merasa punya iman. Jadi kalau Bapak Ibu merasa punya iman, ayat ini berlaku untuk kita. Isinya berlaku untuk kita. Kalau tidak beriman tidak ada masalah. Tapi kalau Anda beriman, berarti ayat ini isinya ditujukan kepada kita. Kemarin kita puasa. Ayat puasa diturunkan tahun kedua Hijrah. Di hari Senin, di bulan Sya'ban. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang beriman. Saat ayatnya dibuka dengan kalimat iman, maka kita respon dengan menunaikan puasa. Ayat majlis ta'lim dibuka dengan kalimat sama. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena itu, hati-hati. Setiap orang yang merasa punya iman, maka ayat majlis ta'lim berlaku pada dirinya. Seperti Bapak Ibu semangat menunaikan puasa, seperti itulah Anda mesti semangat datang ke majlis ilmu. Jadi kalau ada ayat mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumussyam. Hei orang-orang beriman, diwajibkan kalian menunaikan puasa, semangat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, aufu bil uqud. Hei orang-orang beriman, tepati janji, tepati janji. Sekarang ada ayat dibuka dengan kalimat yang sama ditunjukkan ke majlis ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman, seperti Anda semangat menunaikan puasa, mesti Anda pun semangat masuk ke majlis ilmu. Siap insyaallah? Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jika diinformasikan, disampaikan, diperintahkan kepadamu, ayo luaskan majlis. Luaskan. Kalimat tafassahu itu bisa berarti meluaskan tempat duduk. Bisa berarti meluaskan jumlah majlis. Delengat majlis, Labuan majlis, Manes majlis, Pandeglang majlis, perbanyak masjid. Ayo luaskan. Perbanyak majlisnya. Jamak dari majlis adalah majalis. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi. Jika disampaikan pada kalian, ayo bangun, luaskan isi majlis-majlis. Bapak Ibu sekalian, fokus, lihat baik-baik. Kalimat Qur'annya ketika menyebutkan tempat untuk belajar, disebut majlis, dijamakkan jadi majalis. Tempat untuk mengangkat diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang pertanyaannya, saya izin berdiri. Apa yang disebutkan oleh Quran di ayat ini, ketika kita masuk ke dalam majlis, kemudian jadi terangkat. Apa yang terangkat? Karena sekarang banyak majlis. Awas, hati-hati, majlis zikir ada, majlis salawat ada, majlis paranormal ada Bu, majlis dukun ada, dan tampilannya mirip-mirip. Kiai pakai sorban, dukun pakai jubah, bahkan ngalahin Batman gitu kan. Silahkan cek. Kiai pakai peci putih, dukun pakai peci, hampir mirip-mirip nih. Besok-besok kiai pakai helm, dukun pakai helm. Mirip. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat majlis, maka diterangkan oleh Al-Quran, ini yang diinginkan. Kalau tidak ada sifat ini, kata Allah bukan majlis namanya. Apa sifat yang dimaksudkan? Teruskan ayatnya. Saya langsung ke ujung ayat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tadi saya terangkan di awal, majlis dari kata jalasa. Tempat pindah dari posisi rendah ke posisi tinggi. Tempatnya disebut dengan majlis. Naik. Apa yang naik? Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu. Di dalam majlis itu, orang-orang yang hadir di majlis, yang belajar di majlis, mesti ada beda dengan yang tidak ke majlis. Apa bedanya? Orang yang rajin datang ke majlis akan naik imannya, naik keyakinannya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan yang tidak ke majlis. Awas, hati-hati. Jadi ciri pertama orang yang hadir di majlis itu, yang hadir rajin ikut majlis ta'lim, ciri pertamanya kata Al-Quran, akan meningkat keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang rajin ke majlis, buka majlis ta'lim,
tapi imannya tidak meningkat, maka ada yang salah dalam keadaan di majelis taklimnya. Nah, sekarang pertanyaannya kita agak cepat. Apa ciri-ciri orang yang meningkat imannya? Bagaimana Quran menjelaskan seseorang yang hadir di majlis meningkat imannya, ciri-cirinya apa? Yuk kita lihat, saya berikan rumus ya. 1. Awas, hati-hati, ini penting. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin melihat seseorang yang sedang kuat imannya, nanti tidak usah tunjuk orang ya, masing-masing tinggal melihat hari ini kira-kira iman kita sedang kuat atau lemah. Ya, yang kuat iman boleh angkat tangan. Yang imannya lemah boleh angkat tangan. Masya Allah. Jadi sebetulnya orang Menes itu kuat iman, lemah iman itu. Ayo sekarang kita lihat dalam Al-Quran. Ya, jangan-jangan Allah hadirkan majlis di sini untuk menguatkan semua keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk, 1. Rumus pertama. Punten, katingal teh ieu. Mata can ditulis tos katingal. Kuat iman. Luar biasa ya. Cuman direngat ini, belum ditulis sudah kelihatan. Orang Menes luar biasa. Ayo lihat rumusnya. Iman. Ya, ini rumus Quran. Fokus. Kalau kita ingin mengukur seseorang sedang kuat imannya, maka rumusnya ada di Quran surah ke-103. Quran surah 103. Disebut surahnya dengan surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi illa alladzina amanu. Disebutkan imannya wa amilus salihat. Setiap Allah menyebutkan kata iman, itu umumnya dalam Al-Quran seringkali dan banyak disandingkan dengan amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu disebutkan iman, wa amilus solihat amal soleh. Bahkan ketika Allah menyebutkan ahli surga, di dunia dia beriman, disandingkan dengan amal soleh. Di akhirat akan masuk surga, ternyata amal solehnya ikut. Ayat surga pertama dalam Al-Quran disebutkan di Al-Baqarah ayat 25, paling kanan sebelah atas. Ketika Allah menyebutkan para penghuni surga, yang disebut bukan surganya dulu Pak, Bu. Yang disebut imannya plus amal solehnya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, amal soleh. Setiap menyebutkan iman, muncul amal soleh. Setiap menyebutkan iman, muncul amal soleh. Orang mau masuk surga, disebutkan iman dan amal solehnya. Kata para ahli tafsir, kenapa amal soleh disandingkan dengan kalimat iman? Seakan-akan Allah ingin memberi penjelasan, orang-orang yang benar imannya, maka meningkat amal solehnya. Jadi kalau kita ingin mengukur apakah iman kita sedang kuat atau tidak, itu tinggal dilihat bagaimana status amal solehnya. Apakah rajin menunaikan amal soleh? Kalau ibu sedang rajin menunaikan amal soleh, itu tandanya imannya sedang meningkat. Tapi kalau ada di antara kita rajin ke majlis ilmu, hampir tiap pekan ada jadwal pengajian, tapi imannya tidak dibuktikan dengan peningkatan amal soleh, maka ada yang salah dengan aktivitas di majlis ilmunya.